Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di video pembelajaran IPA kelas 7. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai soal dan pembahasan perubahan iklim dan pemanasan global. Masih bersama dengan Sains Kelasku. Yuk kita lihat. Soal nomor 1. Apa akibat perubahan iklim yang ekstrim terhadap kehidupan tumbuhan dan ekosistem di hutan? Jawabannya adalah karena adanya perubahan iklim yang ekstrim, maka ekosistem hutan terganggu karena ada beberapa tumbuhan yang mati. Soal nomor 2. Bagaimanakah terjadinya peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer? Jawabannya adalah banyaknya kegiatan dalam bidang pertanian, permukiman, dan industri, utamanya adalah pesatnya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil yang semua menghasilkan CO2, sehingga terjadi peningkatan CO2 yang signifikan di atmosfer. Soal nomor 3 adalah jelaskan dampak mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Dampaknya adalah peristiwa mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Selain itu, kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir akan terancam. Soal nomor 4. Mengapa pemanasan global dapat mengakibatkan naiknya permukaan air laut? Jawabannya adalah karena pemanasan global akan mencairkan gunung-gunung es di kutub sehingga mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Soal nomor 5. Sebutkan upaya untuk mengurangi akibat pemanasan global. Upaya untuk mengurangi akibat pemanasan global antara lain mengadakan reboisasi, mengurangi penggunaan produk yang menghasilkan CFC, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, mengurangi eksploitasi hutan, dan menggunakan energi terbarukan. Soal nomor 6. Jelaskan hubungan pemanasan global dengan perubahan iklim. Jawabannya adalah pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Kenaikan suhu permukaan bumi ini dapat menyebabkan perubahan iklim. Soal nomor 7. Sebutkan 5 macam gas yang termasuk dalam gas rumah kaca. 5 gas yang termasuk dalam gas rumah kaca yaitu CO2, CH4, CFC, N2O, dan HCF. Soal nomor 8. Sebutkan 2 penghasil utama emisi karbon dioksida. 2 emisi utama penghasil karbon yaitu kegiatan industri yang menggunakan bahan bakar fosil serta pemakaian kendaraan bermotor. Soal nomor 9. Jelaskan keterkaitan antara pemanasan global dengan fenomena El Nino. Jawabannya, fenomena El Nino merupakan fenomena alam berupa gelombang panas di garis ekuator Samudra Pasifik yang telah terjadi sejak dahulu. Walaupun tidak selalu dengan pola yang sama. Akumulasi gas rumah kaca di atmosfer membantu meningkatkan panas ke Samudra Pasifik. Oleh karena itu,
El Nino muncul lebih sering dan ekstrim daripada sebelumnya, serta berkontribusi pada peningkatan suhu bumi. Soal nomor 10. Apa hubungannya pemanasan global terhadap kerusakan lapisan ozon? Jawabannya, lapisan ozon terletak di stratosfer dan berfungsi untuk menghalau radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Jika terjadi kerusakan pada lapisan ozon, maka bumi akan mudah terpapar radiasi sinar ultraviolet. Gas yang menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon adalah gas rumah kaca, yaitu CFC. Ketika gas CFC berada di atmosfer, sinar ultraviolet akan memecah molekul gas CFC, kemudian atom klorin yang bebas akan mendekati dan memecah molekul lapisan ozon atau O3. Soal nomor 11. Apa dampaknya yang ditimbulkan dari penggunaan AC dan lemari es? Jawabannya, dari penggunaan AC dan lemari es dibutuhkan zat-zat tertentu agar alat tersebut dapat bekerja. Salah satunya adalah gas freon yang paling banyak digunakan. Gas ini dapat merusak lapisan ozon. Rusaknya lapisan ozon akan meningkatkan efek rumah kaca dan dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Soal nomor 12, sebutkan aktivitas manusia yang turut menyumbangkan gas rumah kaca. Jawabannya, kegiatan industri yang menggunakan bahan bakar fosil, pemakaian kendaraan bermotor, pembakaran hutan, kegiatan pertanian atau peternakan, serta pemakaian AC, kulkas, parfum, hairspray yang mengandung gas CFC. Soal nomor 13, sebutkan upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Jawabannya adalah mengendalikan kerusakan hutan, mencari bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil. Soal nomor 14, mengapa penggunaan pupuk kimia dapat mempengaruhi terjadinya pemanasan global? Jawabannya adalah proses pembuatan pupuk kimia menghasilkan emisi gas rumah kaca. Bahkan ketika pupuk kimia digunakan, dihasilkan gas nitrogen dioksida yang sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dibandingkan gas karbon dioksida. Soal nomor 15, sebutkan dampak yang terjadi akibat pemanasan global. Beberapa dampak antara lain, musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, mencairnya gletser, meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan badai, meningkatnya frekuensi kekeringan yang berkepanjangan, kenaikan suhu air laut yang menyebabkan terjadinya kerusakan terumbu karang. Soal nomor 15, sebutkan dampak yang terjadi pembelajaran pemanasan global. Semoga beberapa dampak antara lain, musnahnya berbagai jenis keanekaragaman warahmatullahi wabarakatuh, mencairnya gletser, meningkatnya frekuensi dan intensitas